gimana tadi masuk sekolah kalau sekolah nolak anak yang baru masuk Iya, harusnya gimana? berdasarkan instruksi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa sekolah itu tidak berhak untuk menolak siswa yang tidak bisa membaca itu masuk ke dalam sekolah atau masuk ke kelas 1. Karena sejatinya pendidikan adalah hak dasar anak berdasarkan Konvensi Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Apa konsekuensinya Pak kalau sekolah menolak hal itu? Konsekuensi sekolah menolak adalah izin operasional dari sekolah tersebut itu akan ditutup dan akan dievaluasi izin operasionalnya oleh Dinas Pendidikan sehingga menjadikan pelajaran untuk satuan pendidikan yang lain yang melakukan hal seperti itu atau menolak siswa untuk masuk ke kelas 1 atau mulai ke sekolah yang tidak bisa membaca. Kemana dilaporin? Ke Dinas Pendidikan disesuai dengan tingkatannya. Kalau SD itu ke Dinas Pendidikan bidang SD atau langsung ke Kementerian Pendidikan di gedung C lantai 1 itu ke ULT. Pak, tadi kan ada pendidikan tuh kerjasama dengan orang di rumah ya, orang tua. Nah, kalau misalnya dalam membaca gitu kan, kan harus ada kerjasama juga dengan orang tua. Nah kalau masalah misalnya orang tuanya nggak bisa baca gimana? Nah sebenarnya tanggung jawab masyarakat yang ada di lingkungan untuk bisa bahu membahu memberikan solusi. Jadi kalau misalnya orang tua itu tidak membaca, berarti sekolah itu harus menyelenggarakan waktu tambahan di luar jam sekolah untuk bisa memberikan calistung atau baca tulis hitung untuk siswa-siswa yang tidak bisa membaca atau menulis dan berhitung. Pakai biaya apa enggak? Itu tergantung kesepakatan sebenarnya. Jadi memang setiap sekolah itu punya dana BOS namanya, bantuan operasional sekolah. Jadi kalau itu bisa diaplikasikan atau dialokasikan ke kegiatan tersebut itu akan jauh lebih bermanfaat. Gitu. Makanya diharapkan transparansi penggunaan dana BOS dengan melibatkan komite sekolah dan orang tua agar dana BOS yang ada di sekolah itu bisa tepat guna dan tepat sasaran. Satu lagi Pak terakhir, situasi sekarang Pak, kondisi pendidikan kita kira-kira gimana Pak? Iya, saat ini pendidikan di Indonesia sedang dilematis ya, karena banyak terjadi bullying di sekolah dan pemerintah saat ini sedang menggalakkan TPPK atau tim pengendali penanganan kasus kekerasan di sekolah yang melibatkan orang tua, melibatkan guru dan melibatkan komite sekolah untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan siswa agar tidak terjadi bullying di sekolah. Dan ini membutuhkan peranan orang tua dan pihak sekolah untuk dapat mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh siswa-siswanya setelah proses kepulangan sekolahnya. Seperti itu. Satu lagi boleh ya? Ini masalah kurikulum nih Pak. Ya. Kurikulum yang ada sekarang apa bisa memenuhi tujuan pendidikan yang menciptakan manusia seutuhnya itu Pak? Iya, kurikulum Merdeka saat ini yang akan disahkan sebagai kurikulum nasional oleh kementerian itu ada namanya P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi pendidikan yang berbasis karakter sehingga bisa menjawab tantangan saat ini. Kalau diaplikasikan dengan benar, diaplikasikan secara nyata sehingga menjadi sebuah trigger untuk anak-anaknya dapat melakukan pembelajaran yang sesuai dengan panduan dan karakter saat ini, itu dapat tercapai bahwa kita akan bisa melahirkan generasi-generasi yang berkarakter Pancasila dan generasi-generasi yang Islami. Jadi program ini koreksi
dari kurikulum yang lama ya? Iya, ini koreksi dari kurikulum yang lama atau kurikulum K13. Ini merupakan kurikulum penyempurnaan dan harapannya bukan hanya penerapannya saja, tapi bagaimana paradigma dari guru-guru itu mempelajari kurikulum Merdeka secara utuh sehingga mereka bukan merasa terbebani, tapi melakukan itu memang benar-benar berdasarkan kebutuhan di lapangan dan tuntutan atas norma-norma yang ada di masyarakat.